Bos Isal, mati, teralun nih mat, kebakaran nih mat. Masih menyala Pak, merah, masih menyala merah. Damkar tolong bantuannya nih. Nih anak kejepit tuh. Lagi jalan masuk kakinya ke ini. Bos Isal, mati, teralun nih mat, kebakaran nih mat. Pada Selasa malam 11 Maret 2025, warga di sekitar Jalan Pemuda 1 Rawamangun, Jakarta Timur dikejutkan oleh kebakaran tumpukan solar. Api dengan cepat membesar, tapi tak butuh waktu lama bagi tim pemadam untuk bergerak. Begitu laporan masuk, unit dan personel langsung meluncur ke lokasi. Pukul 20.18 waktu Indonesia Barat, operasi pemadaman dimulai. Hanya berselang 2 menit, api berhasil dilokalisir. Tim pun langsung masuk ke tahap pendinginan pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, memastikan tak ada sisa bara yang bisa menyala kembali. Total 11 unit dan 55 personel diterjunkan dalam kejadian ini. Berkat kerja cepat dan koordinasi yang solid, api bisa dikendalikan tanpa merambat lebih luas. Jumat 31 Januari 2025, kebakaran besar melanda kawasan pergudangan dekat Pantai Indah Kapuk 2. Api terlihat sudah membesar, disertai dengan beberapa kali ledakan yang diduga berasal dari dalam gudang. Gede banget, ini pada keluar. Itu gede banget. Astagfirullahaladzim. Dalam video tersebut, terlihat kobaran api yang terus membesar, disertai kepulan asap hitam pekat yang membumbung tinggi ke udara. Tim pemadam kebakaran berusaha menjinakkan si jago merah agar tidak semakin meluas. Dugaan awal, api berasal dari sebuah gudang yang menyimpan bahan kimia berbahaya, sehingga proses pemadaman harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Adapun kejadian kebakaran pada Sabtu malam 8 Maret 2025, sebuah lapak minyak wangi di Jalan Joglo Raya, Jakarta Barat terbakar. Api dengan cepat membesar membuat warga panik dan segera melapor ke petugas pemadam. Tak butuh waktu lama, tim pemadam langsung bergerak ke lokasi. Pukul 19.21 waktu Indonesia Barat, operasi pemadaman dimulai. Kurang dari setengah jam, tepatnya pukul 19.45 waktu Indonesia Barat, api berhasil dilokalisir agar tidak merambat ke bangunan sekitar. Meski api sudah terkendali, tim pemadam masih terus bekerja. Dengan 9 unit dan 45 personel, mereka memastikan proses pendinginan berjalan maksimal hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, agar tak ada bara yang bisa menyala kembali. Berkat respon cepat dan kerja tim yang solid, kebakaran ini bisa ditangani dengan baik. Jumat malam 7 Maret 2025, warga di sekitar Jalan Kartajaya 5, Pluit, Jakarta Utara dikejutkan oleh kebakaran yang melanda sebuah rumah tinggal di dekat Musola Nurul Iman. Begitu laporan masuk, tim pemadam Jakarta langsung bergerak cepat. Pukul 21.53 waktu Indonesia Barat, operasi pemadaman dimulai. Hanya 6 menit berselang, api berhasil dilokalisir, mencegahnya merambat ke bangunan lain. Namun,
tugas belum selesai. Pukul 22.15 waktu Indonesia Barat, petugas memasuki tahap pendinginan, memastikan tak ada sisa api yang bisa menyala kembali. Dengan 15 unit dan 75 personel dikerahkan, akhirnya operasi pemadaman dinyatakan selesai pukul 23.03 waktu Indonesia Barat. Informasi dari warga datang ke pos pemadam penjaringan ya. Jadi informasinya ada kebakaran di wilayah Kertajaya Penjaringan. Diduga penyebabnya itu dari kompor ya, karena di sini yang terbakar itu lapak-lapak plus ada rumah tinggalnya, jadi ada penghuninya. Masih menyala Pak, merah, masih menyala merah. Siang itu, Rabu 5 Maret 2025, kepulan asap tebal terlihat membumbung dari sebuah warteg di Jalan Mangga, Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kebakaran ini langsung menarik perhatian warga sekitar yang segera menghubungi petugas pemadam. Tanpa buang waktu, tim pemadam segera meluncur ke lokasi. Pukul 14.03 waktu Indonesia Barat, operasi pemadaman dimulai. Hanya dalam waktu 14 menit, tepatnya pukul 14.17 waktu Indonesia Barat, api berhasil dilokalisir, mencegahnya merambat ke bangunan lain. Berkat kerja cepat dan koordinasi yang solid, kebakaran ini bisa ditangani dengan baik. Dua habis perahu. Habis. Senin 3 Maret 2025, langit senja di Pelabuhan Sunda Kelapa berubah pekat saat dua kapal di dermaga terbakar hebat. Api dengan cepat membesar, membakar bagian kapal dan mengancam kapal-kapal lain di sekitarnya. Menerima laporan tersebut, tim pemadam Jakarta langsung bergerak. Pukul 18.19 waktu Indonesia Barat, operasi pemadaman dimulai. Hingga pukul 19.10 waktu Indonesia Barat, petugas masih berjibaku di lokasi, berupaya melokalisir kobaran api agar tidak semakin meluas. Sebanyak 16 unit dan 80 personel dikerahkan dalam kejadian ini. Kerja keras mereka memastikan api dapat dikendalikan dan kebakaran tidak semakin meluas. Jumat 7 Maret 2025, sebuah mobil dilaporkan tercebur ke sungai di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Informasi ini langsung diterima oleh petugas penyelamat sektor Grogol dari Polsek Grogol. Tanpa menunda waktu, satu unit beserta 10 personel segera dikerahkan ke lokasi. Pukul 11.27 waktu Indonesia Barat, proses evakuasi dimulai. Menghadapi medan yang cukup sulit, petugas menggunakan unit medan berat untuk mengangkat mobil dari dalam air. Setelah hampir 1 jam lebih berjibaku, akhirnya pukul 12.46 waktu Indonesia Barat, mobil berhasil dievakuasi dengan aman dan terkendali. Satria Biru siap siaga untuk setiap misi penyelamatan. Selasa 18 Februari 2025, sebuah laporan masuk ke petugas penyelamat sektor Kebayoran Lama. Kali ini bukan soal kebakaran atau kecelakaan, melainkan tamu tak diundang yang bikin panik. Seekor ular sanca ditemukan di dalam rumah warga. Tanpa menunggu lama, 1 unit dan 3 personel segera dikerahkan ke lokasi. Pukul 10.50 waktu Indonesia Barat, operasi penyelamatan pun dimulai. Dengan penuh ketelitian, petugas menggunakan grab stick untuk menangkap ular tersebut.
Dan hanya dalam 10 menit, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, misi sukses. Ular berhasil dievakuasi dalam kondisi aman dan terkendali. Kejadian ini menjadi pengingat kalau kita menemukan satwa liar di lingkungan rumah, jangan panik. Segera hubungi petugas penyelamat untuk penanganan yang tepat. Adapun kejadian lain yang terjadi pada hari Jumat 7 Maret 2025, sebuah laporan masuk ke markas Damkar. Seorang anak laki-laki terkunci di dalam kamar mandi di kawasan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tanpa menunda waktu, tim penyelamat Jakarta segera bergerak. Dengan membawa peralatan khusus seperti hooligan tool, serta dukungan 1 unit dan 3 personel, upaya penyelamatan dimulai pukul 10.12 waktu Indonesia Barat. Tak butuh waktu lama. Tepat pukul 10.22 waktu Indonesia Barat, pintu berhasil dibuka dan sang anak pun keluar dengan selamat. Sebuah kejadian yang menjadi pengingat bagi para orang tua untuk selalu waspada dalam mengawasi anak-anak saat beraktivitas. Lokasinya di RW 16 dekat Pamair. Damkar tolong bantuannya nih. Nih anak kejepit tuh. Lagi jalan masuk kakinya ke ini. Rabu 15 November 2023, sebuah insiden terjadi di kawasan Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Seorang anak yang tengah bermain dengan teman-temannya tiba-tiba mengalami kejadian tak terduga. Saat menginjak besi penutup saluran air, kakinya terjepit di celah sempit dan sulit dikeluarkan. Warga yang melihat kejadian ini langsung meminta bantuan. Tim penyelamat sektor Cengkareng pun segera meluncur ke lokasi dengan 1 unit dan 3 personel. Pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, upaya evakuasi dimulai. Dengan teknik khusus, petugas perlahan melebarkan celah besi agar kaki sang anak bisa dikeluarkan dengan aman. Hanya dalam waktu 15 menit, misi penyelamatan berhasil. Sebuah peristiwa yang menjadi pengingat bagi kita semua, keselamatan anak adalah tanggung jawab bersama. Satria Biru selalu siap siaga untuk menolong. Pada saat itu kami menerima laporan dari Bapak Satgas Cengkareng Timur bahwasanya ada adik kecil yang terjeblos di saluran air. Untuk penanganannya kita tidak terlalu berat ya, karena kita sudah tahu. Jadi kita menggunakan alat kumbitus. Dan adik pun tidak terluka, cuma hanya luka memar bengkak saja. Kamis 20 Februari 2025, sebuah panggilan darurat datang dari warga Cilandak. Bukan kebakaran atau kecelakaan, tapi kali ini tentang seekor kucing yang terjebak di dalam sumur sedalam 25 meter. Berawal dari suara meong yang tak biasa, seorang warga yang sedang memasak langsung mencari sumber suara. Dan benar saja, seekor kucing malang terlihat di dasar sumur. Tanpa ragu, ia segera menghubungi petugas penyelamat untuk meminta bantuan. 2 unit dan 6 personel segera meluncur ke lokasi. Dengan menggunakan rescue tripod, proses evakuasi dimulai pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Setelah 1 jam penuh kehati-hatian, akhirnya pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, misi penyelamatan sukses. Sang kucing berhasil diangkat ke permukaan dengan selamat. Momen ini mengingatkan kita bahwa setiap nyawa berharga, sekecil apapun itu. Satria Biru selalu siap menyelamatkan kapanpun dan dimanapun. Detik-detik menegangkan terjadi di Desa Sumber, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Seorang bocah berusia 2 tahun terkunci di dalam kamar, membuat keluarganya panik dan tak bisa berbuat banyak.
Beruntung, tim damkar Satpol PPK Trenggalek bergerak cepat. Dengan peralatan khusus, mereka berusaha membuka pintu yang terkunci rapat. Beberapa menit berlalu, dan akhirnya pintu berhasil dibuka. Bocah itu keluar dengan selamat. Aksi sigap ini kembali membuktikan bahwa petugas tak hanya melawan api, tapi juga siap menghadapi segala situasi darurat. Satria Biru selalu hadir di saat genting. Sebuah kejadian unik terjadi di markas damkar. Seorang siswi datang dengan wajah cemas meminta bantuan petugas. Masalahnya, anting yang ada di hidungnya tersangkut dan tak bisa dilepas. Tanpa ragu, petugas langsung bertindak. Dengan hati-hati mereka menggunakan alat khusus untuk melepas anting tersebut tanpa melukai si siswi. Beberapa menit berlalu dan akhirnya berhasil. Siswi itu bisa bernapas lega, sementara petugas memastikan semuanya aman. Ternyata, damkar tak hanya soal api dan penyelamatan besar, tapi juga siap membantu dalam situasi tak terduga. Satria Biru selalu sigap untuk semua. Acara pengenalan profesi pemadam kebakaran dan penyelamatan di sebuah sekolah di Banjarmasin berlangsung seru dan penuh edukasi. Anak-anak antusias mengenal tugas Satria Biru dalam menjaga keselamatan. Tapi siapa sangka, di akhir acara justru ada kejadian tak terduga yang bikin tawa pecah. Seorang bocah mengalami insiden kecil, kakinya tersangkut di sandal. Tanpa ragu, personel damkar Pemko Banjarmasin langsung bergerak. Dengan penuh kehati-hatian, mereka membantu sang bocah melepaskan sandalnya yang nyangkut. Dan akhirnya, sandal berhasil dilepas. Bocah itu tersenyum lega, sementara petugas dan guru pun ikut tertawa. Sebuah momen kecil tapi menghangatkan hati. Damkar tak hanya soal kebakaran. Mereka selalu siap sedia, kapanpun, dalam situasi apapun. Panik karena kunci jatuh ke dalam got. Tenang, Satria Biru selalu siap membantu. Seorang pemuda menghubungi damkar setelah kunci motornya terjatuh dan masuk ke dalam got. Tanpa alat yang memadai, ia kesulitan mengambilnya. Tak butuh waktu lama, petugas segera datang dengan perlengkapan khusus. Dengan cekatan, mereka menggunakan alat pencapit untuk menjangkau kunci di dalam got. Beberapa menit berlalu dan berhasil. Kunci kembali ke tangan pemiliknya dan pemuda itu bisa bernapas lega. Sebuah bukti bahwa damkar tak hanya soal kebakaran, tapi juga siap membantu dalam situasi darurat lainnya. Pemirsa, saya baru pulang dari TKP kebakaran. Ada beberapa tips untuk pencegahan kebakaran. Yang pertama, gunakan peralatan listrik yang sesuai dengan standar nasional Indonesia, serta hindari beban berlebih pada stop kontak. 2. Gunakan peralatan memasak sesuai standar nasional Indonesia dan jangan pernah meninggalkan rumah dalam keadaan kompor menyala. 3. Bila terjadi kebakaran maupun membutuhkan penyelamatan, silakan hubungi call center Jakarta Siaga
112. Lebih baik mencegah kebakaran daripada memadamkan kebakaran. Salam Yuda Brahma Jaya. Damkar, 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 jaya! Setiap detik adalah perjuangan. Setiap panggilan adalah misi penyelamatan. Satria Biru selalu siap siaga, tak hanya menghadapi kobaran api, tetapi juga menyelamatkan nyawa, membantu warga, dan menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat. Karena bagi kami, keselamatan bukan sekadar tapi panggilan jiwa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap waspada, tetap peduli, dan ingat, keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama.